Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman? Sudah siap belajar hari ini? Nah, jika teman-teman sudah siap, yuk kita baca doa sebelum belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilman nafi'an warzuqni fahman waj'alni minas solihin. Baik teman-teman, di pertemuan kita kali ini, kita akan membahas tentang ikhlas, sabar, dan pemaaf. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Baik, untuk rekan-rekan semua, di sini saya Rio Kangkalogawa akan menjelaskan tentang hadis dari ikhlas. Sebelum masuk ke hadis, kita perlu ketahui bahwasanya ikhlas itu adalah suatu kata yang diambil dari fi'il madhi akhlaso yukhlisu ikhlason, yang artinya murni ataupun bersih, ya. Tetapi kata ikhlas ini adalah suatu pekerjaan, di mana ikhlas ini adalah suatu pekerjaan hati ataupun batin. Adapun ikhlas menurut istilah adalah suatu sikap perbuatan yang dilakukan hanya demi dan karena Allah, tidak karena yang lain. Seperti yang disebutkan oleh Imam Al-Ghazali bahwasanya ikhlas kehendak untuk mendekatkan kepada Allah Subhanahu wa taala, mengagungkan urusannya dan menjawab seruannya. Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, "Sesungguhnya Allah tidak melihat bentuk tubuhmu dan tidak pula menilai kebagusan wajahmu, tetapi Allah melihat keikhlasan hatimu." Hadis riwayat Muslim. Di lain hadis, Sayyidina Umar berkata bahwasanya Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innamal a'malu binniyat," bahwa segala perbuatan itu tergantung pada niatnya. Kemudian di dalam kitab Sulam Taufik dan kitab Sapina dikatakan bahwasanya mahallun niat, tempatnya niat adalah al-qalb. Maka jika dikatakan dalam hadis tersebut bahwa segala perbuatan itu tergantung niat, kita selaku manusia harus melakukan amal perbuatan itu karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan insya Allah, jika seseorang yang melakukan perbuatan karena Allah, maka dia termasuk ke dalam orang-orang yang ikhlas dalam tobatnya, memperbaiki segala amalnya, dan berpegang teguh kepada Tuhannya dalam segala urusan. إِلَّا الَّذِينَ تَابُوا وَأَصْلَحُوا وَاعْتَصَمُوا بِاللَّهِ وَأَخْلَصُوا دِينَهُمْ لِلَّهِ فَأُولَٰئِكَ مَعَ الْمُؤْمِنِينَ. Perkenalkan, nama saya Hasbi Nurul Muhammad. Di sini saya akan mencoba menjelaskan mengenai apa itu yang dinamakan dengan sabar. Sabar menurut bahasa ialah tabah terhadap cobaan atau ujian.
Sedangkan sabar menurut istilah menghindari dari segala sesuatu yang tidak disukai oleh Allah Subhanahu wa taala. Artinya kita menerima semua ketetapan yang Allah sudah tetapkan kepada kita semua. Kita bisa menikmati seluruh kehidupan kita dengan sabar. Nah, adapun dalam pandangan Ibnu Qayyim Az-Zauzi, sabar adalah menahan diri dari rasa gelisah, cemas, dan amarah, menahan lidah dari keluh kesah, dan menahan tubuh dari kekacauan. يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين. Bismillahirrahmanirrahim. Baiklah, di sini saya akan membahaskan tentang pemaaf. Ajaran Islam mengajarkan tentang maaf atau memaafkan. Dalam kehidupan masyarakat, manusia itu ingin hidup rukun, aman, damai, dan sejahtera. Tetapi kenapa seringkali malah terjadi perselisihan, pertengkaran, dan permusuhan antara satu orang dengan orang lain. Banyak permusuhan yang menyebabkan timbulnya rasa permusuhan itu pada umumnya timbul karena tidak kecocokan antara satu orang dengan orang lainnya. Namun terkadang terjadi pula perselisihan dan perdebatan yang akan menimbulkan perselisihan dan perbedaan yang terjadi. Segera dicarikan jalan misalnya terjadi jalan, kita harus cari jalan pemecahannya supaya orang tersebut bisa saling maaf atau memaafkan. Nah, ada kisah nih. Suatu ketika Rasulullah SAW berdakwah kepada Ibnu Abdi Yalil bin Abdi Kulal. Beliau sangat sedih karena dakwahnya tidak berhasil. Tiada seorang pun yang mau menerimanya. Bahkan mereka mencemooh dan mencaci maki dengan ucapan-ucapan yang sangat menyakitkan hati. Kesedihan yang dirasakan Rasulullah lebih berat daripada penderitaan yang beliau lalui di perang Uhud. Sehingga Allah mengizinkan malaikat penjaga bukit agar patuh merobohkan bukit di atas kaum yang menyakiti hati Rasulullah. Jika Rasulullah menghendakinya, namun Rasulullah tidak menginginkan bukit itu roboh dan menghancurkan kaum itu, karena masih mengharapkan barangkali anak cucunya ada yang mau menyembah kepada Allah. الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين.